Halo sobat ternakan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan telur yang akan kita tetaskan itu adalah salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan dalam penetasan telur ayam ya teman-teman. Seleksi telur yang akan ditetaskan sangatlah penting karena hal inilah yang menentukan berhasil tidaknya penetasan ini teman-teman. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyeleksian antara lain, kita harus bisa memilih ya ciri-ciri telur yang baik ya. Di antaranya kita harus bisa memilih ciri-ciri telur yang baik yang akan kita tetaskan. Telur yang baik yaitu memiliki berat yang normal dibanding dengan jenisnya. Untuk ayam kampung beratnya sekitar 40 sampai 45 gram per butir, teman-teman. Jadi untuk ayam kampung itu biasanya sekitar 40 sampai 45 gram per butirnya yang baik untuk kita tetaskan ya teman-teman. Jadi kalau ada yang melebihi atau terlalu besar, kemungkinan itu nanti dalam penetasannya itu nanti jelek atau mungkin saja gagal ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang baik memiliki bentuk yang normal dibanding dengan jenisnya. Untuk ayam kampung ukuran normalnya 3/4 teman-teman. Jadi yang dimaksud 3/4 ini tidak terlalu bulat dan juga tidak terlalu lonjong ya, sedang-sedang saja ya, oval. Nah jadi kalau ada telur yang terlalu bulat atau kemudian apa namanya terlalu lonjong ya, itu kemungkinan nanti telurnya itu tidak normal ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri telur yang baik untuk ditetaskan, keadaan kulit telurnya bersih dari kotoran. Jadi teman-teman sebelum ditetaskan seharusnya kita dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah untuk cara pembersihannya nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Kali ini kita akan fokus membahas tentang ciri-ciri telur yang baik untuk kita tetaskan. Kemudian ciri-ciri telur yang baik berikutnya, rongga udara terlihat jelas di bagian tumpul dan tidak berpindah-pindah. Nah, yang satu ini Anda harus menggunakan alat ya teman-teman supaya bahwa ada enggak rongganya di sekitar tumpul gitu ya. Harus menggunakan teropong telur teman-teman. Jadi kalau di teropong kemudian tidak ada rongganya di tumpul tersebut ya. Nah, kemungkinan itu adalah telur yang tidak bisa kita tetaskan ya teman-teman. Jadi perlu kita perhatikan ya untuk proses penetasan telur, kita harus bisa menseleksi terlebih dahulu. Kemudian ciri-ciri telur yang baik untuk kita tetaskan, umur telur tidak lebih dari 5 hari. Dan cara penyimpanannya benar. Cara penyimpanan dapat dilihat di bab persiapan nanti ya di video berikutnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk telur yang akan kita ditetaskan, jadi tidak boleh lebih 5 hari setelah keluar dari indukan. Karena kalau lebih dari 5 hari setelah dikeluarin oleh indukan, takutnya nanti embrionya mati dan kemudian banyak bakteri-bakteri yang masuk yang akan merusak si telur ya teman-teman. Jadi dan juga harus perhatikan cara penyimpanan telur yang akan kita tetaskan itu, perhatikan seperti suhu ruangannya kita harus perhatikan, kemudian kelembabannya kita harus perhatikan. Takutnya kalau suhu ruangan kita tidak diperhatikan nanti terlalu panas yang nanti yang ada nanti si embrionya hidup tetapi karena tidak stabil apa namanya suhunya nanti embrionya mati. Nah sebelum kita masukkan ke dalam mesin tetas si embrio sudah mati duluan. Nah jadi nanti penetasannya gagal ya teman-teman. Nah itu perlu kita perhatikan. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga teman-teman, bahwa ciri telur yang baik itu kita dilihat dari indukan ya, indukan, jantan dan betinanya. Jadi telur yang akan kita tetaskan itu kita harus mengetahui rasio antara jantan dan betinanya itu tidak terlalu kebanyakan. Kalau kesedikitan itu lebih bagus ya. Kalau 1:1 berarti lebih bagus. Nah, tetapi jangan lebih banyak ya. Maksimal 1:8 ya teman-teman. Itu juga maksimal sepertinya kayak kurang ya, kurang kurang bagus. Tetapi kalau bagus
sekitar 1:4 teman-teman ya. Lebih sedikit lebih baik ya, nanti bahwa kita si telur itu, yakin bahwa si telur itu dibuahi oleh sang jantan ya. Tapi kalau melebihi dari 1:8 itu nanti banyak telur yang tidak dibuahi teman-teman, yang tidak terbuahi oleh si jantan tersebut. Jadi harus perhatikan telur yang akan kita tetaskan itu, apakah si ayam indukan itu rasio antara jantan dan betinanya seimbang atau bahkan lebih sedikit gitu ya. Kalau rasionya melebihi satu jantan lebih dibanding 8 betina itu nanti tidak boleh ya, nanti banyak telur yang jelek untuk kita tetaskan. Nah, jadi perlu perhatikan masalah rasio indukan ya teman-teman. Kemudian umur indukan jantan dan betinanya itu harus benar-benar kita tahu ya, kalau mau berhasil dalam penetasan telur. Contohnya kalau betina tidak boleh kurang dari 12 bulan alias setahun, yaitu tidak boleh kurang. Nanti kalau terlalu muda nanti keturunannya jadi jelek teman-teman, nanti keturunan tidak bagus, nanti banyak ayam yang keturunannya kecil-kecil ya. Jadi perlu perhatikan umur ayam juga. Kemudian tidak terdapat kecacatan di dalam telur yang akan kita tetaskan seperti retak, permukaan yang telur yang terlalu kasar, atau cangkang yang terlalu tebal sebelah, kan itu ada. Nah, jadi perhatikan si kulit telur, kalau ada telur yang sebelahnya tebal kemudian sebelahnya tipis, itu kita harus disisihkan ya teman-teman, tidak boleh kita tetaskan karena nanti itu akan apa namanya, kalau telur kayak gitu sedikit ya berhasilnya kalau kita tetaskan. Nah, jadi segini saja teman-teman yang harus kita perhatikan, bahwa hal-hal yang perlu atau hal yang mendukung untuk maksimalnya dalam penetasan telur itu, bahwa kita itu harus mengetahui ciri-ciri telur yang baik yang akan kita tetaskan, seperti yang kita tadi bahas ya teman-teman, seperti berat, kemudian bentuk telurnya, dan kemudian apa namanya, rongga, dan kemudian dari indukan, itu harus benar-benar kita pahami supaya nanti hasil netasnya maksimal. Sekian teman-teman. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.